Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana liburan? Tentu liburnya panjang ya. Jadi kita punya 2 kali long weekend. Ya dan selamat tahun baru 2021 ya bagi teman-teman yang memang sudah melewati tahun ini. Baik, seperti biasa ya lanjut ke dalam suatu tugas materi, ya. Di mana kita masih akan membahas tentang data mining. Di video-video sebelumnya mungkin kita udah bahas tentang teknik data mining ya. Yaitu klasifikasi sama clustering. Nah, sekarang kita membahas, asosiasi ya, aturan asosiasi atau association rule. Baik, seperti apa itu? Mari kita lihat. Seperti biasa, data mining, kalau udah ngomongin data mining, tujuannya sebenarnya mayoritas untuk bisnis ya, eee, dan memang, metodologi yang dilakukan itu adalah knowledge discovery from data. Jadi dari data berubah jadi knowledge itu menggunakan beberapa tahapan gitu ya, yaitu selection, preprocessing, transformation, dan biasanya tahapan itu, digabungkan sehingga sering disebut, data preparation, kemudian ada data mining, interpretation atau evaluation, dan baru dihasilkan suatu knowledge. Nah, data itu akan berubah bentuknya ya, dari proses-proses yang terkait tadi, ya menjadi target data, preprocess data, transform data, pattern, dan akhirnya menjadi knowledge gitu ya. Dan knowledge itu adalah tujuan akhir yang ingin dicapai dari proses knowledge discovery from data. Nah, kita ada di area ini sekarang ya, dari transform data, artinya, tahap data preparation udah kita lakukan, kemudian kita gunakan teknik data mining ya untuk mengeksekusinya dan akan melihat pattern atau polanya, kemudian kita interpretasi atau kita evaluasi dan akan menjadi suatu knowledge. Nah, sekarang teknik data mining yang kita pakai adalah, asosiasi ya. Nah, association rule atau aturan asosiasi ya. Kalau kita udah ngomongin aturan, kita pasti akan ngomongin if then ya, karena dia berupa suatu aturan atau rule. Terjemahannya bisa menggunakan suatu pohon ya atau apapun, tapi implementasinya biasanya menggunakan, if then ya. Jadi di sini ada if, hypothesis, dan conclusion. Misalnya, kita punya aturan bahwa jika hari ini hujan ya, maka tidak kuliah. Nah, kalau tidak kuliah maka belum tentu hari ini hujan ya, karena dia adalah conclusion, adalah tujuan. Jadi jangan dibalik ya, hipotesis dan conclusion. Jadi jangan dibalik conclusion dan hipotesis, karena ketika conclusion menjadi hipotesis, belum tentu hipotesis bisa menjadi conclusion. Gitu ya. Ya, artinya jika hari ini hujan, hujan itu adalah hipotesis dan maka tidak kuliah, dan maka tidak kuliah itu adalah conclusion. Ketika kita taruh conclusion di depan, maka dia akan menjadi hipotesis. Jika hari ini tidak kuliah, maka kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa karena conclusion-nya nggak ada. Jadi tidak bisa hipotesis menjadi conclusion gitu ya. Atau yang di bawah, jika suara mio maka hewan kucing. Jika hewan kucing maka suara mio, belum tentu kan. Jika hewan kucing maka kita belum tahu conclusion-nya apa karena tidak didefinisikan. Ya, jika hewan kucing maka bisa jadi makan ikan, bisa jadi sering maling makanan gitu ya, dan nggak tahu kita ya, karena conclusion-nya tidak didefinisikan di kalimat awal. Kalimat awal hanyalah jika suara mio maka hewan kucing. Jadi kalau ada pertanyaan jika suara mio maka ya hewan kucing gitu ya. Belum lagi nanti jika semua suara adalah miau, jika sebagian miau dan lain-lain, kita bisa menggabungkan beberapa aturan asosiasi klasik ya dengan menggunakan klausa if then di situ. Nah, aturan asosiasi itu bisa menentukan apa bersama apa. Jadi biasanya ada suatu himpunan yang selalu terlibat secara bersamaan dalam transaksi yang sama. Nah, jadi biasanya kita kalau kita ngomongin di aturan asosiasi,
kita akan lebih fokus pada record-nya atau objek daripada yang akan kita hubungkan, bukan atributnya. Jadi fokus ke record atau objeknya. Ya. Makanya aturan asosiasi ini sering disebut sebagai market basket analysis. Ya kenapa market basket? Karena biasanya apa yang kita beli di supermarket ya, itu kan jarang yang hanya satu barang. Biasanya terdiri dari beberapa barang dan barang yang sama pun ya bisa jadi orang lain juga beli ya. Timpunan barang yang sama pun bisa jadi orang lain beli. Nah, contohnya di sini kita punya susu sama popok. Jadi jika membeli susu, maka membeli popok. Artinya adalah susu yang diambil duluan baru popok, ya. Nah, apabila dia membeli popok, belum tentu dia membeli susu karena dia tidak didefinisikan. Kalau kita ingin melihat apakah ketika dia membeli popok dia juga membeli susu, maka kita harus definisikan juga. Karena bisa saja ada yang membeli popok tapi tidak membeli susu. Nah, gitu. Nah, namun di asosiasi itu kita perlu ingat bahwa dalam satu transaksi itu yang kita harus cari adalah yang ada susu dan popoknya. Agar, rule yang kita ciptakan itu, tervalidasi oleh data transaksi histori yang terdahulu. Jadi bukan hanya menebak-nebak saja jika orang beli susu maka beli popok, tapi memang memiliki suatu pattern ya tadi atau pola, di mana kalau orang beli susu maka dia juga akan membeli, popok, ya. Nah, terus kita bisa terjemahkan dalam suatu knowledge apa? Knowledge-nya adalah bisnis kalau di market basket analysis. Misalnya dia ingin membuat suatu promosi barang, jika beli susu maka beli popok katanya. Atau jika membeli snack maka dia membeli soft drink. Artinya dia bisa membuat suatu katalog di mana kalau membeli 2 snack gratis soft drink. Artinya promo yang dia berikan ke pelanggan itu adalah promo yang bermanfaat, bukan promo yang hanya sekedar promo tapi tidak pernah dieksekusi sama sekali oleh pelanggannya. Ya, bagaimana jika misalnya beli snack dapatnya piring, itu kan adalah sesuatu hal yang mungkin aneh. Kenapa? Mungkin dalam suatu histori transaksi tidak pernah ditemukan bahwa kalau orang beli snack, maka beli piring. Jadi ngapain kita nulis katalog atau bikin katalog diskon bahwa kalau beli snack gratis piring, itu orang juga nggak tertarik gitu dengan piringnya. Karena orang lebih ngincer snack-nya. Misalnya kan beli 2 snack tadi gratis piring ya. Ya piringnya mungkin sama sekali orang orang lupakan gitu. Karena orang itu misalnya mereka membeli itu paling cuman, "Wah karena ini gratis piring mumpung karena harganya sama dan lain-lain." Tapi ketika mereka membeli, mereka hanya fokus ke snack-nya saja, sementara piringnya mereka lupakan. Nah padahal mungkin bisa jadi piring itu yang akan dikejar ya marketnya gitu ya dalam suatu pembelian bundel yang seperti itu. Nah, ini ada kasus lain ya, sebagai contoh. Suatu toko yang menjual pakaian olahraga sedang melakukan promosi pada penjualan topi. Jika seorang pelanggan membeli lebih dari satu macam topi, ada 6 pilihan yang dapat diskon. Nah, manajer toko ingin melihat warna apa yang dibeli oleh pelanggan, mengumpulkan datanya dan menyimpan dalam database. Nah, kita asumsikan ini topinya sama bentuknya, mereknya juga sama. Yang membedakan adalah warna. Artinya dia harus tahu warna yang mana yang harus dia stok banyak gitu ya, karena mungkin ada keterhubungan dari warna-warna itu dan ketika warna itu dibeli secara bersamaan akan dapat diskon, gitu ya. Nah kita, lihat contoh daripada transaksinya seperti ini. Ada 10 transaksi, artinya anggap saja ada 10 pembeli yang membeli topi gitu ya, dan biasanya mereka membeli topi ada yang 2, ada yang satu, ada yang 3 dan ternyata dalam satu transaksi itu hanya 4 orang yang membeli. Maksudnya 4 topi secara bersamaan. Nah, tentunya di sini kita bisa lihat polanya ya. Mana, himpunan dari lebih dari satu anggota yang berada di transaksi yang berbeda. Jadi kita bisa lihat warna yang mana yang mendominasi
warna yang mana yang memiliki terhubungan ya antara satu dengan yang lain. Nah, kita harus memeriksa semua kemungkinan, if else. Nah, misalnya, transaksi satu ya, merah, putih, hijau. Jadi bisa jadi jika orang beli merah, maka dia beli putih ya, atau jika dia beli merah dan putih, maka dia membeli hijau, atau dibalik, dia beli putih maka beli merah, atau dia beli putih hijau maka beli merah, karena kombinasinya adalah 3 kuadrat berarti ya. Berarti kita punya 9 kombinasi untuk, 3 warna ya kalau kita gunakan semua. Ya kalau nggak salah ya, silakan hitung sendiri kalau saya salah. Nah, lalu kita harus tentukan nih, ya dari semua kombinasi per transaksi itu, mana sih sebenarnya yang, paling sesuai untuk transaksi secara keseluruhan atau kita sebut sebagai most likely. Nah, di sini cara yang paling possible kita lakukan adalah melihat himpunan dari warna-warna yang ada di dalam 10 transaksi ini, mana warna yang paling sering atau mana kombinasi warna yang paling sering dieksekusi atau yang dibeli oleh pelanggan, ya. Nah, kita lihat dari sini yaitu adalah merah putih. Karena kombinasi merah putih ini paling sering dieksekusi oleh pelanggan. Setidaknya dari 10 itu ada 4 transaksi yang ada merah putihnya, 1, 4, 8, dan 9. Namun kalau kita paksakan menjadi 3 anggota, misalnya merah, putih, hijau, kita hanya temukan di transaksi 1 dan 8 ya untuk merah, putih, hijau. Maka dia cuma punya 2 transaksi, ya. Nah, artinya memang untuk 2 item ya, untuk tiap transaksi kita punya 4. Nah, maka memang merah dan putih ini pasti akan terkait. Walaupun memang hanya 4 dari 10, tapi itu adalah kemungkinan terbesar daripada kemungkinan kombinasi-kombinasi lainnya yang terjadi di sini, gitu ya. Nah, jadi secara praktis hanya kombinasi yang terjadi dengan frekuensi yang sangat tinggi yang kita perhatikan. Jadi misalnya kayak hanya beli kuning aja, kita lihat dari 10 transaksi, yang beli kuning aja cuma satu, nomor 10, hanya satu dari 10. Satu dari 10 dengan 4 dari 10 lebih peluang yang mana? Tentu saja lebih besar peluangnya 4 dari 10 gitu ya. Maka, kita bisa eksekusi hal itu dan kita perhatikan dengan baik, makanya kita sebut itu sebagai frequent, item set. Baik, jadi untuk aduh, menghitung frequent item set kita bisa pertimbangkan ada 2 hal yang akan terkait dengan frequent item set yang kita maksud. Yang pertama adalah support ya, lalu yang kedua adalah confidence. Nah, untuk menghitung support dan confidence kita hitung berdasarkan presentasenya, berapa persentase support dan berapa persentase confidence ya. Nah, kalau dalam frequent attempt set kita bisa ubah namanya ya menjadi antecedent dan consequent ya. Tadi kan kita aturannya if then ya. Nah, jika atau if itu kita namakan dengan antecedent, lalu then itu adalah maka kita namakan dengan consequent. Maka item satu, jika item satu maka item 2 dan seterusnya. Oke, kita, ke istilah yang pertama dulu ya, yaitu support. Support dalam definisi adalah jumlah transaksi yang mengandung item tertentu. Nah, jadi support itu digunakan untuk mengukur seberapa tingkat dukungan data terhadap validitas aturan yang dikembangkan. Seperti yang kita bilang tadi, merah dan putih, ada 4 dari 10 transaksi dibandingkan dengan kuning yang hanya satu item, atau yang 3 item tadi merah, putih, hijau, hanya 2 dari 10. Lebih besar peluang yang mana? Lebih besar peluang yang 4/10, maka itu adalah nilai support sebenarnya, ya. Jadi untuk mengukur berapa tingkat dukungan data terhadap validitas aturan yang akan dikembangkan nantinya.
Artinya nanti kalau kita menciptakan aturan, seberapa besar aturan itu berpengaruh terhadap data transaksi atau transaksi histori yang sudah ada. Contohnya nih kalau untuk yang satu item set, jadi dari semua transaksi yang membeli merah ada 5 dari 10, ya. Untuk 2 item set, merah dan putih ada 4 dari 10. Lalu untuk 3 item set misalnya ada merah, putih, biru, ada 2 dari 10 dan seterusnya kita bisa kombinasikan. Lalu kita cari nih, yang mungkin itu yang kombinasi berapa item. Untuk kombinasi satu item, ya misalnya tadi merah 10 dari 50 mungkin kita bisa bilang dan ambil kesimpulan bahwa merah itu kita bisa stok lebih banyak daripada warna yang lain. Tapi ketika kita udah lebih dari satu item set ya, himpunan, maka bisa jadi itu akan berpengaruh pada pembelian-pembelian selanjutnya kan gitu ya. Bisa jadi orang pengen beli merah putih, tapi putihnya nggak ada, orang jadi nggak jadi beli gitu ya. Karena dia memang pengennya merah putih, 2 kombinasi. Ya maka itu nanti akan berpengaruh ya, support data itu nanti akan berpengaruh terhadap rule yang akan dikembangkan nanti. Kita hitung persentasenya. Nah, lalu kita akan memilih aturan yang mana nih? Apakah merah putih? Apakah putih merah? Apakah merah putih hijau? Atau seperti apa nih untuk aturannya? Nah, kalau jika merah maka putih kita berarti punya 2 item set. Ya kalau kita ngomongin rule, rule itu minimal 2 item setnya bukan satu. Kalau merah ya kan jika merah maka nggak ada gitu ya. Kalau rule itu berarti minimal 2 ada antecedent, ada consequent. Jadi jika beli merah maka beli putih atau jika beli putih maka beli merah. Ya atau 3 item set, jika membeli merah dan putih maka akan beli hijau dan seterusnya. Nah, ada banyak banget tuh kombinasi-kombinasi aturan yang tercipta. Nah sekarang yang kita pilih yang mana gitu ya. Nah kita hitung nilai confidence-nya, karena nilai confidence inilah yang akan meyakinkan kita bahwa aturan itu tervalidasi dengan baik. Ya caranya adalah seperti ini ya, jumlah transaksi dengan item dalam antecedent dan consequence dibagi jumlah transaksi yang dalam item dalam antecedent. Nah, contohnya kalau kita ngomongin pembelian topi untuk merah putih. Jika merah maka putih kan? Merah itu kita sebut dengan antecedent tadi. Ya, jika adalah antecedent maka adalah consequent. Merah kita sebut antecedent, konsekuennya adalah putih. Dibagi jumlah transaksi item pada antecedent. Nah, kita tahu bahwa merah putih itu kombinasi 2 item set itu adalah 4 dari 10 transaksi kan. Sedangkan untuk yang transaksi merah saja ternyata ada 5 dari 10. Artinya kita bisa bilang bahwa confidence-nya adalah 4/5 ya. Artinya kita punya confidence 80% untuk kombinasi merah dan putih dalam menciptakan rule jika merah maka putih. Dan kalaupun mau bisa dihitung sebaliknya, jika putih maka merah. Kalau kita bilang dia adalah suatu frequent item itu sebenarnya mau dibalik rule-nya sama aja ya, jika putih maka merah atau jika merah maka putih itu sama. Karena dia termasuk di dalam item set yang dimaksudkan. Cuman nanti akan berbeda sih hasilnya ya kalau kita hitung dari antecedent-nya. Ya, kalau kita balik rule-nya ya, jika putih maka merah, maka antecedent-nya jadi putih bukan merah lagi kan itu. Jadi kita harus cari berapa nilai yang putihnya. Sehingga nilai confidence untuk merah maka putih dan putih maka merah itu pasti akan sangat berbeda sekali. Nah, misalnya ada contoh lagi, susunlah aturan asosiasi dari set item merah, putih, hijau. Artinya 3 item set. Ada berapa tuh rule-nya? Banyak ya. Nah, bisa jadi seperti ini rule-nya, merah, putih, maka hijau, merah, hijau, maka putih, putih, hijau, maka merah, merah, maka putih, hijau juga bisa kan? Putih, maka merah, hijau, maka merah, putih, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kita hitung support pertama kali. Support yang mana? Kalau merah, putih, hijau, berarti support merah putihnya kita hitung.
Artinya dari semua transaksi mana saja yang mengandung merah dan putih ya. Maka hijau, kalau support berarti kita mencari 3 item set ya, merah, putih, dan hijau. Mana aja transaksi yang ada merah, putih, hijau. Terus kita tahu tadi 2 ya, terus dan merah putihnya kita tahu 4 maka 2/4, 50%. Nah dari beberapa aturan ini, ya kita terapkan aja, yang akan kita terima itu yang memiliki minimum confidence berapa. Misalnya kita bilang bahwa aturan yang terpenuhi itu ketika confidence-nya minimum 75%. Maka kita bisa bilang aturan 2, aturan 3, dan aturan 6 yang memenuhi. Jadi kita punya 3 rule, yang bahkan kalau dihitung itu adalah 100% confidence-nya. Artinya ketika, rule ini diimplementasikan dalam data yang sudah ada, maka dukungan support datanya itu bagus dan dukungan penerimaan terhadap data itu juga bagus, bahkan mencapai 100% gitu ya. Artinya rule ini akan mensupport 100% dari ketersediaan yang ada pada seluruh data. Nah untuk, association rule sendiri ada algoritma yang banyak dikembangkan gitu ya katanya, namun ada satu algoritma klasik yang sering dipakai yaitu algoritma a priori. Oke, seperti apa a priori? Sebenarnya kalau kita udah mengetahui support dan confidence itu, kita bisa mengeksekusi a priori dengan sangat mudah karena a priori tidak jauh daripada support dan confidence. Hanya berbeda nanti dari minimum support dan confidence yang akan dieksekusi saja. Nah, tetap kita pakai istilah-istilah support dan, confidence ya. Karena memang di dalam a priori ini, dengan association rule itu tidak jauh berbeda langkah-langkahnya, lalu yang dikejar pun tidak jauh beda juga ya, tetap frequent item set dengan 2 nilai support dan confidence. Nah jadi, seperti ini ya, roti, mentega, maka susu. Support 40%, confidence 50%. Nah, terjemahannya adalah, kalau kita ngomongin support, seorang konsumen yang membeli roti dan mentega, 50% kemungkinannya akan membeli susu karena supportnya 40%. Artinya nanti roti, mentega, dan susu itu memiliki support 40% dari keseluruhan data. Eh, memiliki kemungkinan 50%, karena confidence salah, karena confidence-nya yang diciptakan dari rule itu mewakili data, gitu ya. Nah, aturan ini, signifikan 50% itu karena mewakili 40% dari catatan transaksi. Artinya 40% yang ada pada transaksi itu mengandung roti, mentega, dan susu. Artinya kalau kita punya 10 transaksi nih, berarti yang mengandung roti, mentega, dan susu ada 4 dari 10 ya, 40%. Lalu kita bilang bahwa confidence-nya 50%. Nah, maka kita bisa tahu bahwa dari transaksi itu jika membeli roti dan mentega maka membeli susu, artinya dari 40% data yang support tadi, setengahnya itu terjadi gitu. Itu ya maksudnya, setengahnya itu terjadi, 50%-nya itu terjadi. Gitu ya, jadi memang association rule banget. Ya a priori ini association rule jeplek-jeplek aja. Nah kita coba, eksekusi algoritmanya, sebenarnya nggak jauh beda sih. Kita punya 10 transaksi seperti ini. Nah cuman, agar tidak mencari semua kombinasi, kalau tadi kan di association rule kan, dari semua kombinasi yang ada kita cari satu-satu. Nah kalau a priori ini kita sebenarnya tidak perlu mencari semua kombinasi, tapi kita fokus ke urutan frequent item set-nya saja gitu ya. Nah dari 10 transaksi ini sebenarnya ada berapa item sih? Ya kita bikin dulu set itemnya, yaitu teh, gula, kopi, susu, dan roti. Berarti dari 10 transaksi ini sebenarnya ada 5 item yang dibeli, ya masing-masing. Nah, artinya kita punya 5 item set maksimum dan 2 item set minimum ya, karena satu bukan item set namanya. Item set sih, tapi karena kita akan ngomongin antecedent dan konsekuen, jika dan maka yang satu item set kita tidak perlu khawatirkan. Nah, artinya di sini kita cari yang 2 item set minimal, ya.
kita cari yang 2 dulu. Misalnya mau kita cari yang 3, misalnya masih memungkinkan kita cari yang 4, misalnya masih memungkinkan kita cari yang 5 item set. Tapi tetap kita harus cari sesuai dengan nilai confidence dan support yang kita inginkan, ya. Jangan sampai nanti support-nya hanya 10%, confidence-nya hanya 20% kita jadikan rule utama, kan nggak mungkin ya. Ngapain kita bikin rule itu sementara di history transaksi kita sedikit banget yang mengimplementasikan rule itu. Nah, yang pertama kita fokus saja dengan 2 item set gitu ya. Nah, untuk 5 item kita punya kombinasinya nih, teh, gula. Nah, untuk kita ngomongin kombinasi maka urutan tidak diperhatikan ya. Jadi kita jangan ngomongin jika, maka dulu, tapi kita ngomongin kombinasinya dulu. Artinya teh gula dengan gula teh itu sama di dalam item set ya. Maka kita punya teh gula, teh kopi, teh susu dan seterusnya dan kita punya jumlah, transaksinya ya dari 10 itu ya untuk 2 item set. Artinya jumlah teh gula itu ada 5 yang dibeli dari 10 ya dan seterusnya. Nah, untuk 3 item set kita juga bisa cek, teh gula kopi, teh gula susu, mau kopi gula teh atau gula teh kopi itu sama ya, jumlahnya 1 di dalam data itu. Bahkan di sini mungkin banyak yang nol ya untuk kombinasi 3 item, teh, kopi, roti, itu nol. Mau kopi, teh, roti, atau apapun dibolak-balik, itu tetap nol ya. Dari 10 transaksi tadi tidak ada yang pernah beli teh, kopi, roti. Artinya kalau udah seperti ini kita nggak usah mikirin sebenarnya untuk kombinasi teh, kopi, roti, karena ngapain nih, nggak ada support-nya juga. Nah, tadi kita coba hitung ya untuk yang, 2 frequent item set. Dan kita simpulkan bahwa minimum support-nya harus lebih dari 20%. Nah, kita hitung support-nya dengan persamaan yang sama tadi ya dengan association rule, jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi total transaksi. Kita bisa lihat ya, teh gula itu adalah 5 dari 10, maka dia 50% support-nya. Artinya dari kombinasi yang ada kita hanya dapat kombinasi teh gula, gula kopi, gula susu, gula roti, kopi susu, dan susu roti yang memenuhi syarat. Artinya yang tidak memenuhi syarat kita tidak usah pikirkan atau bahkan kita tidak perlu buat rule-nya, ngapain, karena dia tidak memenuhi syarat dari support aja. Nah, untuk untuk yang F3, frequent item set yang 3, 3 item dengan syarat yang sama misalnya, ya apalagi yang 0 itu nggak usah kita perhatikan ya. Dan ternyata untuk 3 frequent item set kita cuman ada satu tuh gula susu kopi yang memenuhi syarat aja, artinya dia punya 20%. Artinya kita hanya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kombinasi dari 2 item dan 1 kombinasi dari 3 item yang perlu kita hitung nilai confidence-nya untuk melihat rule-nya. Nah, jadi kita cari itu nilai confidence-nya ya. Jika teh maka gula, nah tadi ya kalau kita udah ngomongin nilai, kita udah ngomongin, support dan confidence dan kita ngomongin confidence, tentu saja ketika mau membuat rule dan menghitung confidence pasti teh gula dan gula teh itu bisa berbeda ya hasilnya. Kita hitung masing-masing. Dan 3 item set juga sebenarnya kita bisa hitung masing-masing, cuman tadi karena ini hanya satu ya, gula, susu, kopi, maka kita punya beberapa kombinasinya ya. Susu maka gula kopi, gula susu maka gula maka susu kopi, kopi maka susu gula, susu gula maka kopi, susu kopi maka gula, gula kopi maka susu, kan itu beda. Kalau kopi dan gula dibalik maka susu itu sama, karena dia anti-sender-nya kan dia N. Jika gula and kopi, mau kopi and gula dan gula and kopi sama aja, tapi kalau dia udah ke konsekuen pasti dia akan berbeda lagi ceritanya. Nah, dari kombinasi yang ada tadi ya, jadi dari 6 kombinasi yang 2 frequent item dan 1 kombinasi dari 3 frequent item, tadi kita hitung masing-masing rule-nya. Ya, untuk 2 frequent item kita dapatkan seperti ini. Nah, misalnya syarat minimum kita adalah yang confidence-nya harus 50%, maka kita dapat beberapa rule di sini. Dan ini kita lakukan juga untuk asosiasi yang frequent item set 3 kombinasi yang ini tadi kita hitung juga nilai confidence-nya. Nah, sehingga kita bisa urutkan mana rule yang paling kuat
di antara sekumpulan rule yang lainnya. Ya, kita dapatkan bahwa confidence-nya 50, support-nya 50, confidence-nya 100%. Kita dapat nilai support dan confidence-nya adalah 50%. Lalu kita hitung dengan cara yang sama untuk semua rule, maka kita bisa urutkan mana rule yang paling berpengaruh, yaitu teh, gula. Artinya jika membeli teh, maka membeli gula, bukan sebaliknya ya. Jika membeli gula, maka membeli teh justru itu peringkat 2. Karena nilai support dan confidence-nya itu sangat berbeda ketika membeli teh, maka membeli gula. Daripada membeli gula, maka membeli teh. Tapi so pasti gula teh ini termasuk dalam frekuen yang kombinasi frekuen yang sama. Nah, lalu kita juga bisa periksa untuk yang item dan 5. Karena jumlah item kita ada 5 tadi ya. Dan tentunya untuk setiap perhitungan kita harus membatasi nilai support dan confidence yang kita terima. Sebenarnya di sini nilai support yang diterima 20% itu terlalu kecil ya, biasanya lebih dari itu sih gitu ya. Cuman kalau kita harus realistis juga sih, kalau kita menuntutnya adalah nilai support harus lebih dari 80, berarti dari transaksi yang ada nggak ada yang nyampe 80, artinya nggak akan mungkin bisa kita bikin rule apa-apa gitu ya dari 10 transaksi. Tapi dapat juga kita tentukan supportnya harus berapa, itu kita bisa bikin threshold-nya dari awal atau berdasarkan data yang ada ketika semua kemungkinan dicari nilai support. Begitu pula nilai confidence ya. Nah, baik seperti itu ya, untuk a priori. Jadi a priori itu sangat mudah, kita tinggal lihat, frekuensi itemnya saja, dari frekuensi item kita hitung supportnya, mana support yang memenuhi, dari support, frekuen item yang memenuhi kita bikin kombinasi rule-nya, kita hitung confidence-nya, lalu kita lakukan untuk, frekuen item set yang lebih besar lagi sampai maksimum dari nilai, jumlah itemnya gitu ya. Lalu kita lihat, perkalian support dan confidence-nya. Sehingga dia akan menghasilkan suatu nilai dan kita bisa bikin itu menjadi urutan peringkat rule yang akan kita eksekusi nantinya menjadi suatu knowledge gitu ya. Baik seperti itu ya untuk association rule, dan mungkin banyak algoritma yang lain ya, ada FP group dan lain-lain yang dikembangkan. Silakan dipelajari sendiri. Ya itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.